gimana sih jadi wanita yang cerdas gitu ya. Dan kalau bicara wanita cerdas, siapa ibu-ibu yang tidak ingin jadi wanita yang cerdas? Nggak ada di antara kita yang ingin jadi wanita yang sebaliknya. Mbak, cita-cita mbak apa? Aku ingin jadi wanita yang O dan N gitu misalnya ya, on gitu. Nggak ada orang pengen jadi wanita yang on. Nggak ada ibu-ibu ingin jadi wanita yang bodoh, itu nggak ada. Semua ingin menjadi wanita yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang sebuah hikmah, yang disampaikan oleh salah satu ulama kita, Ahmad bin Muhammad bin Ibnu Abdi Rabbih, dalam kitab Taba'i'un Nisa, tabiat dan karakter wanita, tentang wanita yang cerdas. Gimana sih jadi wanita yang cerdas gitu ya. Dan kalau bicara wanita cerdas, siapa ibu-ibu yang tidak ingin jadi wanita yang cerdas? Nggak ada di antara kita yang ingin jadi wanita yang sebaliknya. Mbak, cita-cita mbak apa? Aku ingin jadi wanita yang O dan N gitu misalnya ya, on gitu. Nggak ada orang pengen jadi wanita yang on. Nggak ada ibu-ibu ingin jadi wanita yang bodoh, itu nggak ada. Semua ingin menjadi wanita yang cerdas, yang berakal sehat, yang bisa matang dalam berpikir. Nah, ada sebuah hikmah yang dikatakan oleh atau yang dibawakan oleh beliau, diriwayatkan, al-mar'atul aqilatu tabni baitaha was-safihatu tahdimuhu. Wanita yang cerdas, wanita yang berakal sehat adalah wanita yang membangun rumahnya, dan wanita yang, mohon maaf, dungu adalah wanita yang menghancurkan rumahnya. Kita ulang, wanita yang cerdas adalah wanita yang membangun rumahnya, dan wanita yang sebaliknya adalah wanita yang menghancurkan rumahnya. Apa maksudnya? Rumah di sini, ibu-ibu sekalian, adalah rumah tangga. Jadi wanita yang cerdas adalah wanita yang membangun rumah tangganya. Dan wanita yang sebaliknya itu yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Jelas sudah dicatat. Jadi wanita yang cerdas adalah wanita yang membangun rumah tangganya, dan wanita yang, mohon maaf, bodoh, wanita yang dungu, itu wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Hadirin, apa maksudnya? Maksudnya bahwa wanita yang cerdas, wanita yang berakal sehat, wanita yang matang, konsentrasinya, fokusnya, perjuangannya adalah membangun rumah tangganya.
mempertahankan rumah tangganya, memperjuangkan rumah tangganya semaksimal mungkin selama pintu itu dibuka oleh Robnya dan Rasulnya. Karena kita tahu ada satu titik di mana Allah dan Rasulnya memerintahkan seseorang untuk berpisah, misalnya pasangannya murtad, itu sebagai contoh. Tapi hadirin yang Allah muliakan, hikmah yang dibawakan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdi Rabbi ini di dalam kitab beliau itu menjelaskan bahwa kalau kita ingin jadi wanita cerdas dan kita diperintahkan untuk menjadi wanita-wanita yang cerdas, maka yang harus kita lakukan adalah pertahankan, perjuangkan, korbankan yang bisa kita korbankan, upayakan, lakukan semua hal yang halal, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib, untuk memperjuangkan hal itu semua, untuk memperjuangkan hal itu semua. Hadirin yang Allah muliakan, itulah wanita yang cerdas. Jamaah, mungkin ada yang berpikir, Ustadz, mana ada wanita yang ingin nikah untuk bercerai? Kalaupun ada modus seperti itu, ya 1-2 kasus lah. Ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, memang betul secara umum wanita menikah itu untuk langgeng dan gak ada niat bercerai. Apalagi seringkali kalau bercerai yang paling dirugikan itu adalah wanita atau ibu-ibu sekalian. Tapi wanita yang tidak memperjuangkan rumah tangganya dengan maksimal itu banyaknya, minta ampun ibu-ibu. Ini poin kita. Wanita yang tidak memperjuangkan rumah tangganya secara maksimal, itu yang menjadi konsentrasi kita, dan jumlahnya banyak. Tahukah jamaah sekalian, angka beberapa tahun ini bahwa di atas 50% kasus perceraian itu karena gugatan ibu-ibu. Loh, kok saya? Ya bukan ibu-ibu yang dengar langsung ya, tapi karena gugatan istri atau khulu. Dan angkanya di atas 50%. Kalau saya tidak salah, di atas 50%. Kasus perceraian yang ada di Indonesia itu karena gugatan wanita. Kita sepakat, nggak semuanya tidak berjuang, nggak semuanya belum maksimal. Ada di antara kasus-kasus itu jelas yang maksimal. Tapi coba jujur deh, yang nggak maksimal banyak apa enggak? Banyak. Yang dikit-dikit tuh kita cerai aja, aduh kita mundur aja, kayaknya kita nggak bisa bertahan lagi.
Itu banyak, sangat amat banyak. Yang dikit-dikit dihancurkan. Sebagaimana yang selingkuh juga banyak. Dan perselingkuhan itu sama saja menghancurkan rumah tangga sendiri. Dan sikap-sikap yang ditunjukkan di dalam rumah tangga yang hanya yang hanya mematik api pertengkaran, percacokan itu pun banyak. Dan akhirnya rumah tangga itu bisa karam. Yang tidak menunaikan hak suami banyak juga. Yang kalau ngomong gak enak sama suami, ngedikte dan akhirnya meledak, itu banyak. Yang ngelawan banyak. Tentu saja gak semua. Dan kita sepakat, suami yang nyebelin juga banyak, ibu-ibu. Suami yang gak bertanggung jawab juga banyak. Suami yang selingkuh lebih banyak lagi mungkin. Suami yang gak bisa jadi pemimpin banyak. Tapi sudahlah, rumah tangga ini gak akan selesai jika kita main salah-salahan. Karena ini kajian wanita, dan para ulama memberikan hikmah yang dalam. Lebih baik kita perbaiki diri kita dan kita menjadi wanita yang berakal sehat, wanita yang cerdas. Karena jamaah sekalian, menjadi wanita yang cerdas itu perintah agama. Catat baik-baik. Jadi menjadi seorang hamba yang cerdas, yang berakal sehat, itu perintah. Itu bukan tawaran, itu perintah. Itu salah satu goal, salah satu tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Salah satu tujuan Allah perlihatkan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya agar kita bisa berakal sehat, agar kita cerdas dalam hidup. Ini perintah, ini tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. Surat Az-Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kalian apa? Agar kalian ta'qilun, aqilah. Agar kalian bisa memahaminya sehingga menjadi hamba yang cerdas. Jadi laki-laki yang cerdas dan jadi wanita yang cerdas, berakal sehat. Jadi laki-laki yang berakal sehat dan jadi wanita yang berakal sehat. Jadi tujuannya Al-Quran itu difirmankan dengan bahasa Arab agar kita bisa menjadi orang-orang yang berakal sehat. Ta'qilun. Ya kalau ibu-ibu jadi ibu-ibu yang aqilah, yang berakal sehat. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Agar kita nggak berintak bodoh dalam kehidupan. Jadi tujuannya Al-Quran itu diturunkan biar kita nggak buat hal bodoh gitu loh. Biar kita ketika bersikap itu nggak bersikap kekanak-kanakan.
biar ketika kita jadi istri gitu, jadi wanita, sikapnya dewasa. Itu kenapa Al-Quran itu diturunkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid misalnya 17, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Dan kami telah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami, agar kalian apa? Agar kalian ta'qilun, lihat ta'qilun lagi, aqilah, agar kalian memikirkan, mengerti, memahami, sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang berakal sehat. Biar kalau bicara itu berbicara yang matang. Kalau konteksnya ibu-ibu, biar ibu-ibu jadi istri yang berakal sehat, yang cerdas gitu loh. Gimana cerdas dalam menghadapi suami. Suami lagi seneng, gimana sikap kita? Itu tuh. Itu Al-Quran tuh diturunkan untuk salah satunya untuk itu. Suami lagi kesel, suami lagi moody, suami lagi usahanya lagi drop seperti pandemi sekarang, usaha berantakan. Nah, sikap kita gimana nih? Ketika ada masalah rumah tangga, gimana sikap kita? Suami egois, sikap kita gimana? Nah, itu harus bisa bersikap cerdas. Dan sikap cerdas yang sangat asasi bagi wanita adalah membangun rumah tangga dan tidak menghancurkannya. Dan kalaupun terjadi perceraian, kalau bisa bukan dari kita, itu udah harga mati. Jangan sampai dari tangan saya. Itu harusnya wanita yang soleha, wanita yang cerdas. Jangan sampai dari lisan saya. Jangan sampai gara-gara sikap saya, dan jangan sampai gara-gara perbuatan saya. Itu kalau la qadarallah terjadi perceraian, semoga enggak jadi. Kita minta terus sama Allah. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai dari saya. Itu harus prinsip ibu-ibu. Ibu-ibu yang cerdas tuh gitu, wanita yang cerdas tuh gitu. Jangan sampai dari, kalau saya akan berjuang mempertahankan. Selagi diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, itu poinnya. Karena memang ada masalah-masalah yang tidak diizinkan lagi. Dan bukan saat ini kita bahas. Contohnya tadi kita jelaskan misalnya murtad. Tapi sejauh mungkin fight, berjuang. Gitu jemaah.